Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, Nabi Natan menyampaikan sabda Allah kepada Daud. Sesudah mendengar seluruh sabda itu, masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini pun masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah, sebab itu Engkau telah bersabda juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Engkau telah mengokohkan Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Dialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Tuhan semesta alam, Allah Israel, Engkau telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang bersabda, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah mendengar firman Tuhan melalui Natan, Daud datang menghadap Tuhan. Ia duduk dan berdoa. Daud tidak memulai dengan rencana yang baru. Ia juga tidak membela apa yang sudah ia pikirkan sebelumnya. Ia datang dengan kesadaran penuh bahwa hidupnya berjalan sejauh ini karena Tuhan yang menyertainya. Daud mengingat kembali jalan hidupnya dan janji yang baru saja ia dengar. Ia melihat bahwa semua yang ia jalani sekarang bukan hasil usahanya sendiri, melainkan buah dari kesetiaan Tuhan yang bekerja pelan-pelan dalam hidupnya. Janji Tuhan tentang masa depan membuat Daud terdiam, bukan karena ia bingung, tetapi karena ia menyadari bahwa rencana Tuhan jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Daud juga melihat bagaimana Tuhan meneguhkan umatnya. Israel diteguhkan sebagai milik Tuhan, dan Tuhan sendiri berjanji untuk menyertai mereka seterusnya. Doa Daud ditutup dengan sebuah penyerahan. Ia memohon agar Tuhan menepati janjinya, bukan demi kebesaran dirinya,
melainkan agar nama Tuhan dikenal dan dimuliakan. Sabda hari ini mengajak kita untuk datang kepada Tuhan tanpa merasa paling benar atau paling berjasa. Cukup dengan hati yang jujur, yang menyadari bahwa hidup kita selama ini berada dalam tangannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengetahui jalan hidup kami. Engkau tahu bagaimana Engkau menuntun kami sampai hari ini. Ajari kami datang kepadamu dengan hati yang sederhana dan mempercayakan masa depan kami kepada kesetiaan janji-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.